Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Ngobaran Sehat, ngobrol bareng ranah kesehatan. Bersama dengan saya, Sandia Wijaya, selaku host di Ngobaran Sehat. Nah, hari ini adalah episode kedua dari Ngobaran Sehat. Dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia, kami akan mengusung tema mengenai pemeriksaan IFA tes dan Sadanis. Penting nggak sih? Nah, untuk membahas itu, Ngobaran Sehat kedatangan narasumber langsung sebagai pemegang program dari IFA dan Sadanis di UPT Puskesmas Bangkono. Selamat datang Teteh, selamat pagi. Selamat pagi Teteh. Ya, selamat datang di acara Ngobaran Sehat. Nah, untuk sobat siaga yang ada di rumah, beliau adalah Bidan Muna selaku pemegang program IFA Sadanis di UPT Puskesmas Bangkono. Nah, Teteh, untuk sobat siaga yang ada di rumah, boleh perkenalan lebih dalam lagi tentang Teteh? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya dengan Bidan Muna. Saya adalah pemegang program IFA tes dan Sadanis. Saya sudah memegang program ini kurang lebih 1 tahun. Kalau ya, teman-teman semua tahu dan sudah pernah melakukan pemeriksaan IFA, biasanya teman-teman dilakukan pemeriksaannya dengan Bidan Unah. Jadi beda-beda tipis. Kalau sekarang teman-teman carinya Bidan Muna, kalau dulu carinya Bidan Una. Oke, jadi untuk bunda-bunda yang di rumah, kalau mau pemeriksaan IFA tes dan Sadanis, bisa langsung ketemunya sama Bidan Muna. Nah, Teteh, supaya lebih paham lagi, bunda-bunda yang ada di rumah nih, biar lebih kenal lagi, apa sih IFA tes dan Sadanis itu? Oke, baik. Jadi IFA tes dan Sadanis itu salah satu pemeriksaan yang dilakukan secara bersamaan ya Teh ya. Oke. Jadi kalau IFA tes dilakukan untuk kita semua dapat mendeteksi dini penyakit kanker leher rahim. Kalau Sadanis dilakukan pemeriksaan payudara untuk kita semua tahu untuk mendeteksi dini kanker payudara. Oh gitu. Jadi kalau untuk program IFA dan Sadanis ini biasanya ada di puskesmas saja atau di luar gedung juga ada pelaksanaan kegiatan? Oke, jadi kalau pemeriksaan IFA tes dan Sadanis ada ada klinik IFA-nya. Itu kalau di puskesmas biasanya kita lakukan di hari Jumat. Namun di bulan Februari ini karena kita sedang memperingati Hari Kanker Sedunia ya Teh, jadi di puskesmas kita membuka klinik IFA dari hari Senin sampai Rabu selama bulan Februari. Wah, nih buat bunda-bunda di rumah ada info nih. Untuk klinik IFA buka setiap hari Jumat, tapi khusus di bulan Februari ini buka dari hari Senin sampai Rabu. Khusus bulan Februari. Untuk biayanya Teh? Oke, untuk biayanya gratis. Wah, tuh udah diperiksa gratis pula. Dapat hasil pemeriksaan kesehatan secara gitu. cepat. Secara cepat langsung bisa kelihatan. Kita bisa tahu hasilnya dalam waktu 1 menit aja. Oh, gitu. Terus sebenarnya kegunaan dari IFA tes dan Sadanis ini untuk apa sih, Teh? Kegunaannya yaitu tadi untuk kita semua wanita khususnya ya bisa mencegah penyakit kanker leher rahim, kanker payudara, di mana kanker leher rahim itu 1-2 menit di dunia sama seperti 1 jam di Indonesia, setiap satu wanita meninggal dunia karena kanker serviks. Bahaya banget ya Teh, berarti kanker serviks dan kanker payudara ini. Nah, tadi ada syarat-syarat gak sih Teh untuk pemeriksaan tes IFA ini dan Sadanis? Oke, syaratnya kalau untuk pemeriksaan IFA itu bisa dilakukan untuk wanita-wanita yang sudah menikah, yang sudah pernah berhubungan seksual. Untuk batasan usia mungkin? Batasan usia produktif ya, dari usia 30 sampai 50 tahun. Itu yang harus melakukan pemeriksaan IFA dan Sadanis. Kalau lagi hamil boleh nggak Teh? Nggak boleh kalau lagi hamil, sedang menstruasi itu tidak boleh. Oke, jadi buat bunda-bunda yang ada di rumah yang tiba-tiba wah kayaknya penting nih pemeriksaan IFA Sadanis ya. Syaratnya yaitu adalah untuk perempuan sudah pernah berhubungan seksual atau menikah, tidak sedang hamil dan tidak sedang menstruasi gitu. Nah, Teh boleh dikasih tahu nggak ke sobat siaga seberapa penting sih menjaga supaya kita terhindar dari yang namanya penyakit kanker serviks dan kanker payudara?
penting banget kita menjaga terhindar dari penyakit kanker leher rahim atau kanker payudara ya teman-teman. Jadi yang pertama kita harus menjaga pasangan kita masing-masing. Waduh. Dia harus setia. Iya benar. Nah Teh, kalau boleh tahu apa sih tanda dan gejala dari kanker serviks dan kanker payudara ini? Biar bunda-bunda yang ada di rumah Sobat Siaga nih makin aware lagi. Wah kayaknya saya perlu nih pemeriksaan IFA-tes. Oke, jadi gini ya Teh, biasanya kalau di penyakit kanker yang stadium dini, dia nggak timbul gejala-gejala yang khas. Biasanya nanti dia akan timbul gejala-gejala itu ketika stadiumnya sudah berlanjut. Oh, jadi kalau awal nggak kelihatan atau gimana? Mungkin terasa tapi dirasa tidak ada tapi tidak dirasa mungkin. Gitu. Tapi ada nggak Teh gejala-gejala yang wah kayaknya menjurus ke arah sana nih gitu? Oke, baik. Jadi kalau ibu-ibu yang mungkin merasakan nyeri panggul, haidnya tidak teratur, nyeri ketika berhubungan seksual, kemudian ada keputihan. Nah, keputihan di sini keputihan yang tidak normal ya Teh ya. Contohnya? Jadi keputihannya berbau khas, kemudian warnanya berbeda, dia timbul gatal-gatal yang berlebih. Nah, mungkin harus segera dilakukan pemeriksaan IFA-tes. Nah kalau untuk tadi IFA-tes ya untuk mendeteksi kanker rahim. Iya. Kalau untuk pemeriksaan kanker payudara sendiri gimana Oke. Teh? Kalau pemeriksaan payudara, jadi sebelumnya memang ada sadari ya Teh ya. Jadi kalau sadari itu pemeriksaan payudara sendiri dan itu bisa dilakukan di rumah masing-masing. Mungkin bisa Teh dipraktekkan biar Waduh. kita tahu nih. Misalnya gimana gitu caranya. Boleh. Ke atas. Oke. Ya. Nah, kita bergantian satu tangan tangan gini. kiri dulu Jadi berarti. kita meraba kita gitu mau ya. melakukan pemeriksaan payudara di payudara sebelah kanan. Ya, dilakukannya seperti apa? Kita raba mulai dari ujung ketiak, Oke. turun ke bawah. Nah, nanti ketika di payudara, ibu pijat-pijat payudara ibu memutar searah jarum jam. Terus dari luar ke dalam, ya. Jadi di luar dulu dilakukan pemeriksaannya, maksudnya dipijat-pijat sama ibu-ibu semua di rumah, dari luar terus dipijat lagi sampai ke dalam, ke bagian areola atau bagian hitam di payudara. Oh gitu. Nah kalau misalnya ada sesuatu hal yang wah ada apa nih gitu, Oke. biasanya terasanya seperti apa? Oke, biasanya kalau ada terasa itu seperti butiran kacang hijau. Oh, jadi kayak kecil. ada benjolan-benjolan Iya, gitu, terasa teraba. butiran. Oke. Dia teraba. Nah, kalau misalnya di rumah ibu-ibu sudah melakukan pemeriksaan payudara sendiri, kemudian ingin meyakinkan, boleh datang langsung ke puskesmas untuk dilakukan sadanis, pemeriksaan Oke. payudara secara klinis, nanti didampingi oleh bidan atau dokter yang ada di puskesmas. Untuk mencegah kanker leher rahim, kita bisa juga melakukan vaksin nih Teh. Wah, vaksin apa tuh Teh? Ada namanya vaksin HPV, Human Papilloma Virus. Pemberian vaksin HPV ini bisa diberikan pada usia 16 sampai 45 tahun. Nah, intervalnya 6 sampai 12 bulan. Oke. Nah, vaksin ini bisa kita dapat di mana aja tuh Teh? Untuk program nasional saat ini sudah berjalan di tiap-tiap sekolah. Oh, jadi kalau program nasional berarti gratis, diberikannya di sekolah. Nah, Oke. kalau bunda-bunda yang ada di rumah pengen vaksin, kira-kira bisa nggak Teh? Bisa mendatangi fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat seperti klinik. Oke, gagrinya. Iya. Oke, bunda di rumah, kan tadi HPV itu imunisasinya atau vaksinnya tidak diberikan secara gratis. Nah, bagusnya sih kita mencegah sejak dini gitu dari diri kita sendiri dengan tadi tidak berganti-ganti pasangan, kemudian Menjaga kesehatan, kebersihan. Iya. Nah, Teh, sebelum kita tutup kegiatan kita pada hari ini, pesan kesehatan untuk bunda-bunda atau pasangan usia subur atau wanita usia subur yang ada di rumah.
Yang pertama tetap menjaga kesehatan, kemudian perilaku hidup bersih dan sehat harus semakin ditingkatkan, menjaga pola makan yang bergizi. Dan yang paling penting kita harus menjaga pasangan kita masing-masing. Dan jangan lupa untuk Melakukan pemeriksaan IVA tes secara rutin ya ibu-ibu. nah, Lindungi perempuan Indonesia dari kanker serviks dan kanker payudara. Close the care gap. oke, tadi tagline-nya ya Teh ya, close the care gap. Oke, terima kasih banyak Teteh sudah Sama-sama. hadir di acara Ngobaran Sehat. Semoga ilmunya bisa kita sharing buat bunda-bunda yang ada di rumah, dan bunda-bunda yang di rumah makin sadar dan mau memeriksakan IVA tes secara rutin ke puskesmas. Nah, untuk sobat siaga yang ada di rumah, sampai ketemu lagi ya di acara Ngobaran Sehat selanjutnya.